ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan melalui sistem informasi pengadaan di sekolah. Benar banget. Nih di atasnya juga yang terhormat gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Tuh, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh kita mau informasi nih. Kemarin kan kita lagi ada kegiatan penyusunan Arkas di Lembang. Kebetulan yang datang itu di wilayah 4. Di wilayah 4 itu di daerah Subang. Subang, oke. Gimana kabar-kabar Subang di sana kemarin? Subang luar biasa, mantap bro. Pesertanya di sana ada sekitar 190 sekolah. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kita mau ngomongin apa nih sekarang nih? Kita ya ngomong gini, sebenarnya saya dapat amanat nih. Amanat dari gimana siapa? Caranya untuk menaikkan prosentase sekolah untuk belanja di Siplah. Oh, oke. Kadang kemarin juga kita udah bikin banyak konten tentang Siplah dan respon masyarakat sangat luar biasa, terutama sahabat sekolah. Benar. Sekarang lebih mengetahui dan ternyata memang Siplah itu diwajibkan oleh Kemendikbud. Oleh karena itu kita dari ya udah lebih dari 4 bulan ya, itu banyak datang ke sekolah-sekolah bersilaturahmi. Kita mengedukasi juga tentang Siplah, dan hari ini juga kita masih sama misinya adalah mengedukasi mitra sekolah untuk lebih paham tentang Siplah. Apalagi ada pengumuman nih dari Mas Nadim. Iya, betul. Jadi kan sudah diumumkan bahwa gini, surat edarannya tuh udah diedarkan ke sekolah-sekolah tuh. Kemarin tuh ada surat edaran tanggal 10 September. 10 September ya. Di surat edaran itu isinya tentang permohonan untuk setiap daerah ya, dari kepala daerah, terus dari dinas provinsi, kabupaten, kota untuk menonsing ke sekolah bahwa sekarang harus dimulai pengadaan dari sumber dana BOS itu melalui Siplah Kemdikbud. Oke. Gitu. Karena lagi pandemi kan sekarang kan, sekolah juga kebingungan belanja keluar sekolah kan, bahaya juga. Betul. Salah satu solusinya adalah ya untuk berbelanja via Siplah. Jadi beli bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Nah, itu. Komunikasi dengan vendor. Ya, betul, penyedia barang dan jasa. Barang dikirim ke sekolah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya si Siplah ini sudah disiapkan sama Kemdikbud itu tidak hanya mempermudah saja, tapi dengan adanya pandemi yang sekarang ini kan udah sangat-sangat ngebantu sekali gitu kan. Pertemuan antara vendor dan sekolah itu tidak harus ke sekolah lagi, vendornya tidak perlu lagi sekolah itu anjang sana ke tempat tokonya atau distributornya atau bagaimana ya. Itu cukup dengan Siplah online saja itu sudah bisa dilaksanakan pengadaannya. Apalagi kan kayak sekarang kan di Siplah udah mulai lengkap tuh. Betul. Ya kan? Udah dilengkapi nih fitur-fiturnya. Betul, gitu, fitur-fiturnya juga udah dilengkapin, SPJ, terus SBK, semuanya ada di dalam Siplah. Jadi untuk saat ini sekolah-sekolah ya, sahabat sekolah semuanya, ayo bareng-bareng semuanya, ayo rame-rame pengadaannya mulai disiplahkan, jangan manual lagi ya kan, pelaporannya juga akan repot tuh ya kan. Jadi ketika pas monitoring dengan pengadaan di Siplah itu akan mudah. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam Siplah ya kan, mulai dari SPJ-nya, kelengkapannya, bahkan sampai kwitansi dan lain-lain itu berarti vendornya juga harus melengkapinya gitu. Betul. Nih ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan melalui sistem informasi pengadaan di sekolah. Benar banget. Nih di atasnya juga yang terhormat gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Tuh, ya kan? Oke, di sini salah satu peraturannya adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan melalui sistem informasi pengadaan di sekolah atau kita kenal dengan Siplah, berdasarkan peraturan nih yang udah kita gebu-gebukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman gitu kan, Satuan Pendidikan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 bahwa di sini dituliskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan dan menyempurnakan Siplah luar biasa dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah dan
para vendor atau penyedia barang. Nah, itu mantap banget. Terus seperti ada perluasan pengguna. Nah, perluasan pengguna ya. Perluasan pengguna itu ini, Bro. Perluasan pengguna itu kalau kemarin kan hanya penggunanya itu hanya kepala sekolah, bendahara BOS, dan vendor. Oke. Dan vendornya itu penggunanya juga dari vendor individu yang punya NPWP tentunya ya. Individu, perusahaan non PKP atau perusahaan PKP. Nah, kenapa ditambahin lagi? Sekarang itu disempurnakan lagi, ada bisa login juga untuk unit koperasi di sekolah. Oke, ini di sini itu juga perluasan. Di poin E, memberikan akses bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk memasarkan usahanya di bidang pendidikan dan yang lainnya. Luar biasa. Itu pentingnya. Itu kenapa? Jadi ini kan nawacitanya Pak Jokowi kan udah pasti tertuang juga nih di sini nih, ya kan? Jadi gimana caranya UMKM itu segera daftar di Sipla melalui marketplace itu ada 6 kok marketplace-nya. Jadi bisa dibeli, bisa dibelanja, Toko Ladang, Eureka, Pesona Edu, Inti. Itu bisa semuanya. Jadi UMKM itu diharapkan ayo berbondong-bondong untuk mulai dengan bisnisnya di Sipla gitu. Betul. Dan sebetulnya Kemendikbud juga untuk bagaimana campaign ini UMKM bisa masuk ke Sipla sudah koordinasi dengan kementerian-kementerian yang terkait seperti Kementerian Perindustrian. Pasti. Itu Kementerian UMKM dan yang lain itu sudah berkoordinasi supaya masyarakat ikut serta untuk pengadaan barang dan jasa untuk di satuan pendidikan. Nah, betul. Ini dengan cara seperti inilah walaupun pandemi ya, walaupun kita ada beberapa tempat bener ya PSBB ya. PSBB punya sekolah pendaftaran baru. Nah, PSBB jadi beberapa tempat itu PSBB. Jadi jangan khawatir, bisnis bisa jalan melalui dengan Sipla. Jadi sekarang ini udah terang-terangan aja udah UMKM ayo berbondong-bondong daftar di Sipla semuanya biar maju. Jadi perekonomian Indonesia pasti akan naik tuh gara-gara ini. Betul. Gitu. Ada juga nih kalau lengkapnya itu Kementerian Pendidikan sudah koordinasi salah satunya dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi dari hulu dan hilir itu sudah koordinasi. Wah, itu kan keren tuh. Jadi UMKM yang kurang-kurang dana atau misalkan modalnya kurang itu bisa ngajuin di situ kali ya. Nah, betul. Kemudian yang paling intinya adalah sehubungan dengan hal tersebut bahwa Kemendikbud mengharapkan kerjasama dan bantuan saudara dapat pertama nih yang paling penting nih melakukan proses pengadaan barang jasa melalui Sipla sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi Dapodik yang ada di Kemendikbud karena Sipla itu datanya harus sinkron dengan yang ada di Dapodik. Bener banget, bener banget. Apa juga kasus yang paling banyak di sekolah? Kadang lupa password Dapodik, nggak bisa login dong ke Sipla. Itu tuh yang paling jadi kadang bukan lupa password, Bro. Jadi karena dia pengkinian datanya masih belum dilaksanakan oleh sekolah, sehingga passwordnya masih belum terkini, itu jadi terhambat juga. Jadi si sekolah nggak bisa login di Sipla. Nah itu sebenarnya sekolah itu cukup ganti password yang baru aja gitu. Misalkan ada sekolah yang ternyata masih belum bisa online di Sipla, cukup ganti password aja. Password di Dapodiknya diganti sehingga bisa terkini tuh, bisa terupdate tuh sehingga bisa dipakai lagi dan bisa online di Sipla. Gitu. Betul. Tuh yang kedua tadi belum tuh, Bro. Apa tuh? Yang tadi kan perluasan udah tuh, ya kan? Perluasannya udah. Terus Yang mana? Ini nih tuh perluasan sumber dananya. Jadi sumber dana itu bisa nggak cuma dari dana BOS aja, jadi diperluas juga gitu. Jadi mungkin BOPD nanti akan ikut mulai di pengadanya juga di Sipla. Karena dana bantuan itu ternyata di sekolah itu tidak hanya BOS aja, ada banyak BOPD, sumber. Ya betul gitu, dari daerah juga pasti ada. Nah itu BOS daerah misalnya itu bisa juga nanti dilaksanakan pengadaannya di Sipla juga gitu. Selain daripada itu, pengadaan di Sipla ini tidak cuman sekedar limitnya itu 50 juta, 200 juta gitu nggak. Ini sudah diperluas. Jadi sudah tidak bisa dikatakan unlimited lah ya. Jadi 200 juta ke atas pun bisa melaksanakan pengadaannya di Sipla. Itu tuh. Nah, dengan surat edaran ini diharapkan setiap daerah itu mulai itu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah agar sekolah itu langsung ikut dalam pengadaan di Sipla gitu. Ini kalau lebih
Kompletnya kita akan tampilkan. Ini dia surat edarannya, bisa dibaca oleh teman-teman. Ya. Lebih lengkapnya juga bisa dipelajari juga dan di-download dari websitenya Kemendikbud tentang surat edaran ini. Betul. Tapi yang jelas kalau sahabat atau mitra sekolah yang masih kebingungan tentang Siplah, bisa komunikasi dengan kami di Siplah Dijaya. Bisa gabung ke grup, menanyakan apalah pertanyaan-pertanyaan umum. Betul. Yang setidaknya sekolah tidak bingung lagi untuk belanja di Siplah. Benar, jadi apapun itu pertanyaan Anda tentang Siplah, insya Allah kita akan bantu, kita akan jawab apapun pertanyaannya. Jadi cukup join aja di Siplah Adijaya. Ya, di Telegram, di grup Telegram, cukup di Siplah Adijaya saja. Tinggal diketik aja itu, nanti akan muncul grupnya, nanti tinggal join aja di situ. Nanti tanyakan apapun yang ada di Siplah, mulai dari tentang login, tentang pemilihan produk, tentang pemilihan vendor yang tepat buat sekolah gitu-gitu. Ya, betul. Semoga info ini bermanfaat untuk sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kita harus memahami bahwa setiap pemerintah memiliki aturan khusus untuk memonitoring dana keuangan yang diberikan oleh pemerintah dan hal-hal yang lainnya. Salah satunya adalah Kemendikbud mengeluarkan Siplah untuk memonitoring dana-dana yang dikeluarkan oleh Kemendikbud supaya sekolah bisa maju, bisa terus berkarya, anak-anaknya bisa terus belajar dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa. Betul, karena adanya Siplah itu selain bisa memudahkan bendahara, memudahkan pelaporan, mempercepat durasi pengadaan, memperlancar semuanya pengadaan, transparansi bekerja dalam pengadaan di sekolah, secara menyelamatkan juga keuangan sekolah. Karena Indonesia itu ada kelemahan. Apa tuh? Banyak yang berbicara spekulasi bahwa memang Indonesia itu buta administrasi. Ada beberapa kita tuh sulit untuk mengadministrasikan segala sesuatu. Makanya dengan Siplah itu pelaporannya aman, administrasinya aman. Kita mencoba untuk melakukan pelaporan secara prosedural dari Kemendikbud. Karena kan di Siplah itu udah ada seperti invoice, benar, order, apalagi itu. Ya. BST, SPK juga sudah mulai ada. Nanti memang tidak lengkap 100%, nanti yang ngelengkapin adalah vendornya. Jadi misalnya kayak e-faktur itu masih belum. Jadi vendornya yang harus melengkapinya e-faktur, setor bukti pajaknya, PPN ya. Terus kwitansi itu dari vendor semuanya. Nah, itu fungsi dari Siplah itu memang seperti itu. Tapi hari ini kita menginformasikan tentang surat edaran dari Kemendikbud nomor 8 tahun 2020 sesuai dengan peraturan Kemendikbud tentang pengadaan barang di sekolah melalui Siplah, peraturan nomor 14 tahun 2020. Yang jelas, ayo kita mulai pengadaannya di sekolah pakai Siplah. Yang belum pakai Siplah segera bertobat ya. Segeralah Anda bertobat. Sekarang pakai di Siplah. Memang saat ini masih belum ada sanksi, Bro. Jadi masih belum ada sanksi untuk sekolah yang tidak melaksanakan di Siplah. Cuman memang yaitu Kemendikbud merekomendasikan. Ya, tetap direkomendasikan harus menggunakan Siplah karena inginnya segala sesuatunya itu kan biar datanya jelas, detail, terus pelaporannya kalau sudah menggunakan Siplah kan lebih mudah ya. Trackingnya dari dinas ataupun dari Kemdikbud itu juga semuanya ada di dalam Siplah sehingga memudahkan semuanya dalam bentuk pelaporannya, dalam bentuk tracking dana bos bantuan itu sudah terserap seperti apa dan seberapa persen penyerapannya itu akan ketahuan jika sekolah melaksanakannya dengan Siplah. Kalau pakai manual kan nanti masih repot lagi kan. Bikin laporannya sendiri, terus kemudian datang kalau SMA, SMK, SLB ke KCD gitu kan. Betul. Ke kantor dinas misalnya SD SMP-nya nanti bikin pelaporan, mereka datang ke sana terus monitoring datang ini pelaporannya, jadi secara manual itu akan repot. Jadi kalau dengan Siplah akan enak semuanya, lebih dipermudah gitu. Ya, itulah informasi yang dapat kita informasikan. Betul. Kami akan terus melakukan informasi kepada masyarakat tentunya tentang Siplah dan informasi tentang pendidikan yang lainnya. Jangan lupa subscribe kami di Siplah Adijaya. Kalau mau tanyakan silakan, ada di komentar sini. Betul. Juga ada link menuju Telegram karena sudah banyak banget sekolah-sekolah yang gabung. Ada yang menanyakan, jadi vendor dan yang lainnya bisa gabung. Ya, boleh apapun bebas di sana. Jadi sekali lagi saya mengajak ke semua sekolah yang ada di seluruh Indonesia, ayo pengadaannya mulai Siplah ya. Segera bertobat ya Anda ya.
Semoga semuanya lancar, semuanya hemat, semuanya efisien, dan semuanya jadi tepat sasaran, tepat guna. Penghematan dana bos di sekolah jadi mantap, semakin mantap. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siplah.